Pak Jarwo mungkin. Ya, kalau di ilmu parenting Kak, Kalau Kak ilmu Indri, parentingnya, ya ini ya itu enaknya namanya pengetahuan ngomongnya nih. kekanak-kanaan. Dia Kekanak-kanakan, melakukan sesuatu yang salah karena tidak tahu. nggak Dia bisa tahu. dinasehatin, dikasih tahu gitu. Dikasih Kalau tahu. sudah tahu tapi tetap melakukan itu kebodohan. Itu yang Hmm. disanksi. Demikian Kak Indri, terima kasih. Berarti kalau ada kebodohan, ada sanksinya ya Pak ya? Ya, Kalau dia udah tahu, kalau dia belum tahu, maka dikasih tahu, ya kan? Kalau ya, dia melakukan kesalahan lagi, padahal sudah tahu, itu namanya kebodohan. Dan kebodohan pastinya harus ada sanksinya dong ya. ya. Nah, Bapak Ibu terkasih kira-kira itulah yang menggambarkan soal kita hakim-hakim Bapak Ibu. Tadi Pak Jarwo sudah memberikan gambaran sedikit mengenai tanah. Tanah sebagai kitab perjanjian lama, itu kan tanah sebagai kitab para orang Yahudi. Nah, saya akan Ya. berbagi sedikit dari berdiskusi bagaimana sebenarnya sebelum menjadi sebuah tanah itu ada sebuah proses redaksi dan kanonisasi juga yang dilakukan. Ada sebuah proses redaksi dan kanonisasi yang dilakukan. Karena ini patibulum itu kan ya pedalaman Alkitab apa namanya sistematis dan berpuli-puli. Saya rasa mungkin istilah kanon dan redaksi sudah hal yang apa ya sudah hal yang biasa ya Bapak Ibu dengar ya dalam pembinaan-pembinaan yang berlangsung. Artinya yang berkasih artinya Alkitab kita itu nggak ujuk-ujuk jadi. Tanah itu nggak ujuk-ujuk jadi muncul di hadapan kita blok. Alkitab kita nggak seperti Alkitab teman-teman seberang ya begitu kan katanya satu nubuatan jadi. Gitu. Tapi Alkitab kita ini kemudian dikumpulkan dari proses begitu banyak fakta-fakta historis yang ada. Secara khusus ketika bicara soal apa namanya Pentateuch atau lima kitab Musa, lima kitab Taurat, kan? Itu ada sebuah proses dinamika yang terjadi, Bapak. Nah, proses dinamika itu kemudian ditafsirkan atau dirumuskan oleh para penafsir mengenai kelompok Yahwis, kelompok Elohis, kelompok Pris, dan kelompok Deuteronomis. Empat kelompok inilah yang pada masanya melakukan sebuah proses pengumpulan sejarah. Dan kemudian dalam masanya itu setiap kelompok melakukan pengumpulan sejarah sampai akhirnya nanti dirangkum di kanon, kemudian akhirnya Alkitab itu atau tanah itu semakin lengkap, semakin komplit. Dan menariknya Bapak Ibu terkasih, setiap kelompok itu punya masanya sendiri dan punya konteksnya sendiri. Seperti Alkitab Perjanjian Lama kita Bapak Ibu terkasih. Alkitab Perjanjian Lama kita ini dimulai pengumpulan sejarahnya dimulai di tahun 950 sebelum Masehi di Israel Selatan. Kelompok tertua itu adalah kelompok Yahwis. Kemudian di tahun 800 sebelum Masehi, Bapak kasih, ini pasca hancurnya Israel Selatan, begitu kan? Kelompok kedua, kelompok Elois melakukan pengumpulan kembali fakta-fakta sejarah itu. Dan tidak berhenti di situ, Bapak kasih di 520 sebelum Masehi, begitu kan? Ada pengumpulan lagi yang dilakukan. Nah, di 450 sebelum Masehi, Bapak Ibu kasih, akhirnya eh, ada semacam sebuah kanonisasi besar yang dilakukan oleh para nabi pada masa itu, begitu kan? Lebih tepatnya itu adalah peristiwa pasca runtuhnya Bait Allah, kan? Dan kemudian disitulah muncul Tetrateuk, belum Pentateuk, empat kitab pertama tanpa kitab ulangan, empat kitab pertama tanpa kitab ulangan. Kemudian berkasih setelah itu dinamika sejarah terjadi pada tahun 400 sebelum Masehi, berkasih ketika pembuangan Israel terjadi. Para rabi kemudian mengumpulkan kembali sumber-sumber sejarah itu dan menemukan sumber sejarah baru, yaitu sumber sejarah bernama Deuteronomis. Sumber sejarah bernama Deuteronomis, yang dikenal sebagai kelompok Deuteronomis. Dalam konteks ini kita akan katakan sebagai kelompok kita. Dan kelompok D tadi itu kemudian berkumpul, mengumpulkan fakta sejarah, jadilah sebuah Eunanatateu. Itu adalah kitab Torah, lima kitab itu, kemudian ditambahkan dengan eh, empat kitab lainnya, gitu kan? Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, Raja-Raja dan sebagian kitab Yeremia. Nah, inilah yang terkasih yang menjadi
dialog awal kita pada malam hari ini, bagaimana kitab Hakim-Hakim yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah sebuah proses dari kelompok Deuteronomis ini. Sebuah proses dari kelompok Deuteronomis ini. Kan, bagaimana kelompok Yahwis kemudian menemukan fakta sejarah 950, 800 SN ketemu fakta sejarah di kelompok Elohis, 520 ketemu lagi fakta sejarah, dan tahun 400 sebelum Masehi ketemu lagi fakta sejarah. Dan kemudian itulah yang dirangkum menjadi tanah kita di Pak Jarwo katakan di awal tadi. Dan inilah yang akan kita bahas adalah kelompok Deuteronomis. Termasuk di dalamnya adalah kitab Hakim-Hakim yang menjadi isu kita pada. So, sebenarnya apa tujuan dari penulisan sumber Deuteronomis ini? Mengapa sumber Deuteronomis ini sampai perlu ditambahkan, dimasukkan dalam kanon perjanjian lama? Ada 4 poin argumentasi yang sebenarnya kita bisa diskusikan. Yang perlu kita diskusikan. Yang pertama adalah ketaatan kepada Allah, pemeliharaan perjanjian dan pentingnya mengikuti hukumnya. 400 sebelum Masehi adalah masa pembuangan, di mana Israel Utara dan Selatan sudah kalah. Akhirnya Bapak berkasih bangsa Israel kemudian merenung nih, kenapa kita kalah? Apa yang membuat kita kalah? Dan akhirnya 400 sebelum Masehi itulah akhirnya menjadi sebuah proses penguatan kanon, mengumpulkan sumber-sumber firman Tuhan yang ada. Dari situ Bapak berkasih dibentuklah sebuah teodise baru. Teodise adalah cara bagaimana kita melihat relasi Allah pada manusia dalam rangka bencana. Kalau ada bencana seperti ini, begitu kan? Karena kalau Israel menderita, poin keempat yang dikasih, itu karena apa ya alasannya? Maka para ahli mencari sumber-sumber sejarah itu dalam tradisi Deuteronomus. Apa alasannya? Kenapa Israel menderita? Padahal kan kita bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang dikuduskan. Dan kemudian salah satu poin yang juga menjadi tujuan penulisan sumber Deuteronomus adalah bagaimana bangsa Israel juga mau diingatkan bahwa kesetiaanmu akan menghasilkan berkat dan ketidaksetiaanmu akan menghasilkan kutuk. Nah, kira-kira hal inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa sastra Deuteronomis atau sumber Deuteronomis masuk ke dalam kanon perjanjian lama. Dan ini kemudian menjadi dasar kenapa kok ternyata Alkitab kita ini ternyata berproses begitu panjang ya dari tahun-tahun yang saya katakan tadi. Itu hanya untuk konteks perjanjian lama saja. Belum nanti kita bicara soal perjanjian baru. Nah, dari konteksnya Ibu Kasih kita bisa melihat ya gambaran teologis apa yang ada di kitab Hakim-Hakim ini. Gambaran teologis apa yang ada di kitab Hakim-Hakim. Seperti yang tadi Pak Jarwo coba jabarkan di awal, Ibu Kasih, bagaimana kitab Hakim-Hakim ini bicara soal pasca kematian Yosua, begitu kan? Kemudian bangsa ini masuk ke dalam tanah perjanjian, dan kemudian bangsa ini menemukan bahwa wah, di sana itu ada bangsa-bangsa lain. Ada bangsa-bangsa Kanaan, Canaanites dalam bahasa Inggrisnya begitu. Dan bagaimana bangsa-bangsa lain tidak sesuai dengan ajaran Allah perjanjian lama atau Yahweh itu. Maka akhirnya kasih dalam kisah Hakim-Hakim ini secara historis dikumpulkanlah kisah-kisah kepahlawanan itu. Kepahlawanan tanda kutip saya berikan kasih tanda kutip. Saya akan jawab saya memberikan tanda kutip. Kisah-kisah kepahlawanan Israel dari Yosua mati sampai nanti sebelum Samuel muncul dan membawa bangsa ini kepada sebuah konsep pemimpinan baru yaitu Raja Raja. Misi orang Israel dalam histori kitab Hakim-Hakim adalah misi untuk menyingkirkan bahkan memusnahkan orang-orang Kanaan serta ajaran. Gampang kalau dikasih sebenarnya ya. Ini nggak seindah yang diajarkan di sekolah minggu begitu kan. Tapi itu misalnya ajarannya tentang kepahlawanan gitu kan. Ada Simpson yang hebat, ada Yefta yang hebat gitu kan. Tapi sebenarnya di balik kepahlawanan itu ada sebuah pemusnahan loh. Ada sebuah kejahatan perang loh. Nanti kita akan coba ulang. Bagaimana ada sebuah misi Israel untuk memusnahkan ajaran-ajaran tanah. Karena kenapa? Karena seperti saya katakan di awal tadi, ajaran-ajaran ini berbahaya memang dalam menjaga kekudusan Israel. Nah, pendekatan historis ketiga mengenai hakim-hakim adalah ada istilah sedevakante nama. Kevakanan atau kekosongan dari kepemimpinan itu, Bapak Ibu.
Maka seperti yang tadi Pak Jarwo katakan di awal, begitu kan? Akhirnya di tengah kekosongan dari Yosua yang sudah tidak ada sebagai pemimpin bangsa, muncullah para pemimpin-pemimpin lokal, pemimpin suku-suku lokal dari Israel ini, yang disebut sebagai hakim-hakim tadi. Maka sebenarnya peran hakim-hakim ini tidak yudisial, itu kan Pak Jarwo katakan, tapi perannya memang lebih seperti pemimpin suku, seperti warlord. Kalau Bapak Ibu terkasih tahu ada film baru di FX, di Disney Plus namanya Shogun. Wah, itu seru tuh film Shogun. Bagaimana mengisahkan zaman feodal Jepang, banyak warlord di sana, banyak tuan-tuan tanah di sana, gitu kan. Dan bagaimana mereka berebut kekuasaan untuk menjadi shogun atau pemimpin dari para warlord-warlord. Nah, hakim-hakim di sini pun ada momen di mana mereka bersaing begitu. Dan kemudian ada momen di mana mereka nanti berkonflik antar suku. Dan kemudian di antara para hakim-hakim itu kemudian memang ada hakim-hakim yang dihormati dan kemudian jadi dikatakan sebagai pemimpin bangsa dan masuk dalam catatan sejarah Israel. Nah, sekarang kita masuk kepada teologi hakim-hakim yang lebih dalam lagi. Yang saya katakan sebuah teologi hakim-hakim yang bukan sekedar kisah sekolah minggu, bukan sekedar cerita kisah sekolah minggu. Kalau Bapak Ibu terkasih, ingat kisah-kisah sekolah minggu begitu kan, mengenal nama Othniel, Ehud, Deborah, Gideon gitu kan. Bapak Ibu terkasih akan melihat seseorang pahlawan hebat yang kelihatannya tanpa apa? Tanpa catatan hitam gitu. Sebenarnya Bapak Ibu terkasih kalau kita membaca hakim-hakim lebih dalam gitu kan, kita akan melihat Bapak Ibu terkasih bagaimana nih sebenarnya gitu kan. Dalam kisah hakim-hakim ini ada kegagalan Israel, kegagalan moral Israel Bapak. Ya, mereka punya hakim-hakim yang mendapatkan sapaan atau kuasa Roh Kudus itu, begitu kan? Kuasa Roh Allah itu, begitu kan? Dan kita akan melihat di sini bagaimana sebenarnya para hakim-hakim ini sebenarnya nggak kudus-kudus amat gitu, bahkan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sebagian, sebagian besar, tapi sebagian ada yang sesuai dengan itu. Di balik kisah ini kita akan melihat kacauan moral Israel. Apa yang saya jabarkan nanti ini, kemudian kita akan melihat bagaimana ini adalah sebuah proses demoralisasi kalau bahasa sosiolog itu. Bagaimana bangsa yang dikatakan bangsa pilihan Allah ini gitu kan, yang mau dikuduskan, yang mau berbeda dari orang-orang Kanaan yang jahat itu Bapak Ibu, malah jadi sama, malah jadi sama dengan mereka. Dan bangsa Israel ini tanpa mereka sadari mereka semakin kehilangan identitas Allah dalam hidup mereka. Maka nanti Bapak Ibu kasih dalam pembagiannya, Bapak Ibu kasih akan melihat bagaimana ada evolusi dari hakim-hakim. Dari yang pretty good, menjadi oke, okay, menjadi bad, menjadi buruk, menjadi sangat buruk. Ini kita akan melihat bersama bagaimana demoralisasi itu terjadi dalam 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 pembacaan kita terhadap kitab hakim-hakim ini. Dan saya rasa sebelum kita melangkah lebih jauh, baik kita merefleksikan sedikit perkataan seorang filsuf bernama Nietzsche. Dia ngomong begini, Bapak Ibu. Boy for fight monster, so see to it that in the process he does not become a monster. Siapapun yang melawan monster, penjahat, harus selalu melihat ke dalam dirinya. Jangan-jangan dia berubah menjadi monster yang baru. Saya rasa inilah terjadi pada Israel. Israel ingin melawan kejahatan, tapi tanpa dia sadari, dia menggunakan kejahatan untuk melawan itu dan menjadi penjahat baru, menjadi monster baru yang tidak sesuai dengan kehendak. Nah, Ibu kasih sekarang mari kita membuka Alkitab kita. Saya ingin mengajak kita membaca Alkitab dari kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ke-12. Ini kisah mengenai Otniel yang Bapak Ibu kasih ya, hakim yang pertama. Dan Bapak Ibu kasih bisa lihat nanti sambil Bapak Ibu kasih baca, saya akan baca ke Bapak Ibu kasih. Ada sebuah siklus nih yang terjadi. Ada sebuah perputaran yang terjadi. Kita baca bareng-bareng ya. Saya akan bacakan untuk kita sekarang. Oke, makanya pasal 3 7 sampai 12. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka
dan beribadah kepada Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Risyatim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Risyatim 8 tahun lama. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghibapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Risyatim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Risyatim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya, kemudian matilah Otniel anak Kenas. Tapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata. Mari kita cermati Alkitab kita. Kita memulai dari ayat yang ketujuh ya. Bagaimana di ayat ketujuh dikatakan Israel melakukan perbuatan jahat di mata Tuhan. Lingkaran itu proses pertama. Kemudian ketika Israel melakukan kejahatan di mata Tuhan, Tuhan menyerahkan Israel kepada musuh-musuh. Seperti tadi yang dikatakan dia oleh Pak Jarwo, begitu kan, ini anak nih udah tahu salah, begitu kan ya, kok masih melakukan kesalahan lagi. Maka Tuhan menyerahkan kepada musuh-musuhnya. Ada sebuah teguran, ada sebuah penghukuman. Dan kemudian Israel berbalik. Dia berseru minta tolong kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan membangkitkan seorang pemimpin di antara mereka, begitu kan, pemimpin itu bisa mengalahkan musuh, kemudian ada damai di tanah itu, 40 tahun terjadi, dan kemudian berulang lagi lingkaran setan. Ayat 12 mengatakan kepada kita bagaimana Israel kembali lagi melakukan apa yang jahat dimaksud. Inilah Bapak Ibu kasih. Inilah lingkaran setan yang akan kita post bersama dalam pembacaan ini. Kalau jangan kaget nanti ketika Bapak Ibu kasih membaca bersama, kita membaca bersama, nanti kita akan melihat bagaimana ada proses demoralisasi tadi saya katakan dia. Semakin jatuh ke dalam dosa, semakin terhisap dalam dosa, dan semakin akhirnya kita tidak lagi mengenali apa itu Israel. Ini katakan sebagai bangsa pilihan Allah. Kita mulai dengan Otniel. Di pasal ketiga, kita tadi ngobrol soal Otniel. Hakim-hakim yang dikatakan sebagai good. Hakim-hakim yang baik. Otniel bin Kenas, hakim-hakim pertama, putra Kenas dari suku Yehuda dan keponakan sekaligus menantu Kaleb. Ya kan? Jadi ini dekatlah dengan garis keturunannya Yosua, begitu kan ya. Otniel berhasil mengalahkan Kusya Ristaim seperti yang kita katakan di awal tadi. Kemudian Otniel memerintah Israel selama 40 tahun. Tidak ada catatan negatif tentang Otniel dalam sejarah. Dia hakim-hakim yang good, hakim yang good. Itu Otniel. Kemudian berkasih kita masuk kepada hakim selanjutnya. Saya hanya membahas hakim-hakim besar ya berkasih ya. Kalau kita bahas seluruh hakim-hakim Bapak Ibu ya, nanti ini bisa 4 SK sendiri nih Bapak Ibu. Nanti nggak selesai kita. Tapi saya akan menekankan beberapa kisah-kisah besar dalam kitab hakim-hakim. Masuk kita kemudian kepada Ehud. Bagian kedua, hakim, hakim kedua dalam tradisi Alkitab Israel, dan tradisi Alkitab kita. Bapak berkasih bisa lihat di pasal 3, 12, dan 30. Ehud bin Gera, suku Benyamin. Ehud memimpin pemberontakan melawan orang Moab. Tadi di ayat 12 dikatakan bagaimana Eglon, Raja Moab, atas kehendak Tuhan menjadi powerful, berkuasa, menduduki tanah suku Benyamin. Gitu kan? Dan Ehud yang merasakan penindasan selama 18 tahun itu kemudian mencoba untuk melakukan pemberontak melawan Eglon sang Raja Moab. Nanti kalau Bekasi dia menggunakan taktik yang mungkin dalam tradisi perang ya, taktik yang licik. Kalau tadi si Othniel dia memimpin pasukan besar, fighting gitu kan, dengan apa namanya istilah kata dengan perang besar gitu ya, perang yang terhormat gitu ya. Maka Ehud mulai dengan sebuah taktik licik. Ehud membawa upeti seperti biasa kepada Eglon gitu kan. Dan ketika Ehud memberikan upeti itu kepada Eglon gitu kan, Ehud berkata kepada Eglon, aku ada sebuah kabar penting yang ingin kusampaikan.
tolong tinggalkan kita berdua. Aku ingin bicara empat mata denganmu. Dan kemudian Eglon tanpa karena dia merasa bahwa dia adalah raja yang kuat, gitu kan, pemimpin yang kuat, gitu kan, menyuruh para bawahannya pergi dan meninggalkan mereka berdua. Dan ketika mereka tinggal berdua itulah kemudian Eglon membunuh Eglon. Assassination, pembunuhan. Inilah taktiknya Ehud, gitu kan, Eglon mati, kemudian akhirnya perdamaian terjadi di bangsa. Kayaknya kalau kisah ini dimasukin ke sekolah minggu, bisa ramai kali untuk edukasi ya. Biasanya kan kisah ini agak disensor, bagiannya, oh Ehud menang, udah gitu loh. Tapi jangan jelasin gimana Ehud menang. Ini bagian itu. Bagaimana Ehud secara, ya bisa dikatakan cerdik atau licik gitu kan, membunuh Eglon dalam diam-diam gitu, dan akhirnya memenangkan perdamaian di bangsa. Kemudian kita masuk kepada Deborah, Bapak Ibu. Nah, kalau ini terkenal, ini kan ya, dan terkenal juga karena dia adalah seorang perempuan kan, di tengah konteks patriarkal orang Israel. Begitu kita melihat seorang nabiya, seorang hakim perempuan pertama dan satu-satunya. Menariknya adalah Bapak Ibu berkasih, Deborah gitu kan, sebagai hakim perempuan juga menjalankan fungsi peradilan, Bapak Ibu. Fungsi peradilan antar suku. Nah, ini menarik ya, perlu ditekankan. Fungsi peradilan antar suku. Bagaimana Bapak kasih Deborah sebagai seorang wanita sangat dihormati oleh kedua belas suku Israel. Dan dalam catatan hakim-hakim, bagaimana dia bisa menjadi seorang yang bisa melakukan fungsi peradilan, penengah di tengah-tengah suku Israel yang berkonflik pada masa. Selain sebagai hakim, kepemimpinan dia juga adalah kepemimpinan dalam fungsi pemimpin perang. Bagaimana dia menyerang Sisera, panglima perang suku Kanaan. Jadi suku-suku Kanaan ya kan bersatu satu pasukan gitu kan. Jadi oleh Sisera ingin menghancurkan Israel gitu kan, dan Deborah yang mengangkat panji perang, bukan pasukan. Tapi menarik kalau yang berkasih adalah kalau berkasih lihat gambar di samping gitu, bukan Deborah yang membunuh Sisera. Yang membunuh Sisera adalah seorang perempuan lain bernama Yael, Jael dalam bahasa Inggris. Yael ini yang seorang Kanaan juga, begitu kan? Jadi bukan orang Israel itu, ya. Ketika Sisera dipukul mundur oleh pasukan Deborah, gitu kan, Sisera mencari perlindungan, gitu kan. Dan kemudian Yael ini dengan apa namanya, dengan tadi dengan taktik dan trik tadi, gitu kan, memperkenalkan Sisera untuk beristirahat di tempatnya. Dan kemudian di malam hari dengan apa namanya palang paku tenda, Yael membunuh Sisera dan menyerahkan kepala Sisera. Taktik licik lagi ya, taktik perang lagi terjadi. Dan menariknya adalah yang menghentikan terakhir apa namanya musuh Israel pada waktu itu adalah bukan orang Israel, tapi orang non Yahudi bernama Yael. Itu Deborah. Ketiga hakim di awal tidak ada catatan hitam, Bapak Ibu. Ya memang kita melihat ada taktik-taktik licik, taktik-taktik perang lah. Karena ini dalam kondisi perang ya, itu juga harus melihat itu sebagai apa dalam konteks netral juga ya, bahwa ini kondisi perang bukan ada taktik-taktik yang dilakukan. Nah kita sekarang masuk ke hakim-hakim yang dikatakan ya oke lah, gitu kan. Yang buruk-buruk amat, tetap ada bagian baiknya. Kita akan ngobrol soal salah satu hakim itu yang bernama Gideon. Gideon ini adalah seorang Midian. Maaf, Gideon ini adalah seorang Israel yang menyerang bangsa Midian. Dia ada suku-suku orang Midian. Di antara suku Kanaan itu, begitu kan. Bagaimana mereka mau menyerang dan menghancurkan segala milik Israel. Dan akhirnya dalam penyerangan Midian itu, Israel terkepung sehingga akhirnya membuat mereka melarat. Jadi tidak bisa ada sebuah perdagangan, gitu kan. Tidak bisa ada sebuah perkembangan ekonomi terjadi dalam diri Israel. Akhirnya di situ ada dikasih Gideon muncul sebagai pemimpin suku pada waktu itu dan dia minta tolong kepada Tuhan. Ini menarik kan? Gideon meminta tanda kepada Tuhan. Kalau hakim-hakim sebelumnya berkasih mereka semua langsung Tuhan memberikan sebuah apa namanya Alkitab kita menyatakan bagaimana mereka langsung disertai oleh Roh Tuhan begitu kan. Kalau Gideon menjadi pribadi yang minta tanda, kurang pede sebenarnya, kurang percaya diri. Dan dalam kekurangan PDN itu dia meminta tanda kepada Tuhan. Tuhan, tunjukin tandamu kalau aku memang benar-benar orang yang diurapi.
Kemudian dalam dalam peristiwa bulu domba dan tanda embun dalam mangkuknya dia melihat tanda itu. Dan mereka yang berkasih Gideon ketika dia menghancurkan orang Midian, dia tidak menggunakan pasukan yang banyak. Dia menggunakan hanya 300 orang pilihan. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Karena tampaknya Bapak Ibu kasih Tuhan tahu nih, Gideon ini agak ragu dengan kekuatannya. Maka menariknya adalah ketika Gideon sudah menyiapkan 60.000 pasukan, Tuhan minta dia untuk kurangi jadi 20.000. Setelah jadi 20.000, Tuhan minta kurangi dia menjadi 10.000. Setelah 10.000, Tuhan minta dikurangi lagi sampai akhirnya tinggal 300 orang. Menarik ya jadinya ya. Bagaimana Tuhan memimpin Israel dengan hanya 300 orang menghancurkan orang-orang Midian. Untuk mengingatkan kepada mereka bahwa aku ini loh Tuhan Israel. Aku ini Tuhan Allahmu, Tuhan Allah yang membawa kemenangan kepadamu. Aku yang berkasih, kemenangan Gideon yang gemilang karena anugerah Tuhan itu ternyata tidak seputih salju. Ada kejahatan. Bapak Ibu terkasih nanti silakan cermati Hakim-Hakim pasal 8 ayat 4 sampai 21. Ketika Gideon sedang memburu Raja Midian, sisa-sisa apa namanya, sisa-sisa pemerintahan Midian, gitu kan, jadi melakukan pemburuan, Gideon sampai kepada tempat-tempat atau suku-suku Israel yang tidak mendukung perang, dan karena kemarahan dan pembalasan dendam, gitu kan, maka Gideon pun menghancurkan suku-suku itu, membunuh orang-orang yang tidak membantu diri karena kemarahan dan dendam. Nah, ini mereka aplikasi ya. Ternyata di balik kisah kepahlawanan ini ada sisi gelapnya juga. Hakim-hakim yang buruk. Ini belum buruk banget, masih buruk. Kita masuk ke dalam nama Yefta. Adakah di sini yang bernama Yefta, bukan yang dikasih? Sehingga saya banyak orang dikasih nama Yefta begitu ya. Tapi nama Yefta ini sebenarnya menarik kalau dikasih. Kalau Ibu dikasih lihat di Hakim-Hakim pasal 11 ayat ketiga, Yefta ini adalah anak dari Gilead, tetapi dari istri yang merupakan pelacur. Jadi Yefta ini Ibu berkasih tidak punya hak kesulungan atau hak atas harta. Maka Yefta memutuskan untuk pergi dari tanah Gilead, mengembara, dan kemudian bergabung dengan kelompok-kelompok bandit pada masa itu. Bergabung dengan kelompok-kelompok bandit, dan dia menjadi semacam kepala banditnya pada waktu itu. Dan menariknya adalah Bapak berkasih, ketika orang Amon, suku Amon, salah satu suku Kanaan, menyerang daerah-daerah Gilead, gitu kan, tidak ada orang Gilead yang berani, atau anak-anak Gilead yang berani melawan orang-orang Amon itu. Maka akhirnya para tetua adat pada waktu itu mencari si Yefta nih, anak hilang dari Gilead ini. Dan kemudian meminta Yefta yang memimpin perang melawan orang Amon itu. Dan si Yefta yang terbuang ini begitu kan melihat ini sebagai cara untuk kembali kepada bangsanya begitu. Dan dia mengaminkan itu. Dan dia membuat nazar begitu. Saya ambil dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat 30 sampai 31, saya ambil dari Terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari. Yefta membuat janji ini kepada Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan saya mengalahkan orang Amon dan saya kembali dengan selamat, maka siapapun yang pertama-tama keluar dari rumah saya untuk menyambut saya akan saya persembahkan sebagai kurban bakaran kepada Tuhan. Jadi ini kurban hidup baru berkesan. Jadi Yefta ini bernazar kepada Tuhan bahwa dia akan memberikan kurban persembahan orang hidup. Sesuatu yang sebenarnya haram dalam tradisi Israel. Bahkan dikutip tegas dalam kitab Imamat. Haram mempersembahkan manusia. Tapi kalau berkasih ternyata sesuai dengan rancangan Tuhan, Yefta menang Bapak Ibu. Yefta menang dan Yefta pulang ke rumah. Dan tahu Bapak berkasih siapa yang menyambut dia pertama kali keluar dari rumahnya, siapa siapa yang menyambut dia? Seperti gambarnya Bapak berkasih yang menyambut dia pertama kali keluar adalah anaknya perempuan. Dan sesuai dengan nazarnya itu Bapak berkasih anaknya perempuan itu kemudian dikorbankan. Dikorban.
dalam benak dia itu mengorbankannya kepada Allah. Dan di sini Bapak Ibu salah satu dari bagian di mana para ahli pun memperdebatkan apa benar? Apakah tindakan yang tadi tindakan yang benar Bapak? Karena Allah secara tegas menekankan menolak korban persembahan manusia. Dan bagaimana kemudian Yefta ini kan memang ya dia eh, pemimpin yang apa namanya? Tadi saya katakan tadi pemimpin bandit ya gitu kan. Tidak mengenal tradisi Israel karena dia dibuang. Gitu. Maka sebenarnya yang dilakukan Yefta ini sebenarnya adalah sebuah peniruan dari tradisi Kanaan yang dilarang oleh Allah. Inilah Bapak. Kita bisa melihat ya bagaimana kemudian value dari bangsa pilihan yang kudus itu semakin hilang, semakin terdemoralisasi. Dan sekarang kita akan masuk kepada hakim-hakim yang boleh dikatakan terburuk. Tapi paling terkenal ya, Simpson, pasal 13 sampai 16. Waduh, kayaknya semua anak sekolah minggu tahu kisah Simpson gitu kan ya. Sampai kan dulu ada mainan sweetnya begitu kan. Simpson, singa, sama Delilah gitu kan. Simpson menang pada singa, kan. Delilah menang dari Simpson gitu kan. Delilah kalah sama singa. Bisa dimainin sweet begitu kan. Mungkin lo dikasih pernah main sweet gitu. Simpson lahir dengan kekuatan luar biasa dari Tuhan. Tapi kekuatannya itu membuat dia angkuh dan arogan. Kalau boleh terkasih termati di pasal 13 itu, orang tuanya mengikat janji kepada Allah bahwa orang tuanya dan Simpson akan hidup kudus, akan dikuduskan dan dikhususkan bagi ada beberapa peraturan di sana bagaimana Simpson tidak boleh mencukur rambutnya. Sorry, yang dicatat Alkitab bagaimana Simpson tidak boleh makan dekat dengan mayat, bagaimana ibunya tidak boleh makan makanan anggur atau olahan dari anggur karena anggur ada sesuatu yang enak. Bagaimana keluarganya, ibunya dan Simpson tidak boleh dekat dengan bangkai-bangkai hewan, bangkai-bangkai mayat atau makan dekat dari bangkai-bangkai hewan itu. Dan secara khusus bagi Simpson tidak boleh mencukur rambutnya, tidak boleh bawa makan makanan najis. Tapi sebenarnya yang berkasih adalah Simpson melanggar hal. Ibu kasih mungkin ingat ya peristiwa Simpson membunuh singa ya. Ketika Simpson membunuh singa, Ibu kasih Simpson itu sebenarnya sedang ingin mengambil madu yang ada di dekat sarang singa itu. Kemudian madu yang sudah tercemar oleh binatang mati itu dia bawa kepada orang tuanya. Padahal dia tahu orang tuanya nggak boleh dekat-dekat dengan binatang yang sudah mati atau yang sudah habis gitu kan. Dan dia berikan kepada orang tuanya itu. Dan orang tua tidak tahu. Gitu. Itulah pelanggaran pertama Simpson. Kemudian setelah dia dewasa, Ibu kasih dia jatuh cinta kepada seorang gadis Filistin. Dan menariknya adalah ketika dia pada gadis Filistin itu begitu kan, kemudian ada sebuah peristiwa di mana dia bermain teka-teki dengan 30 orang Filistin itu. Dan memang dia ditipu, kalah, dan bagaimana kemudian dengan tangan kosong dia membunuh 30 orang Filistin itu, sudah terjadi ketegangan antara Israel dan Filistin. Sebenarnya Israel dan Filistin pada waktu itu tidak biasa-biasa aja hubungannya. Ya, tidak terlalu artinya tidak terlalu buruk kondisinya. Tapi ketika Simpson dan peristiwa 30 orang Filistin itu terjadi, kan ketegangan itu semakin memuncak dan Simpson dianggap sebagai provokator utamanya. Kemudian Simpson akhirnya sempat juga tercatat dalam Alkitab melakukan perzinahan, Bapak Ibu kasih, tinggal melakukan hubungan seksual dengan para pelacur begitu kan, dan bahkan para pelacur itu ditugaskan oleh orang Filistin untuk mencari kelemahannya, Bapak Ibu kasih, dan itulah mungkin bodohnya Simpson begitu, dia tidak sadar sudah mencari kelemahannya begitu, sampai akhirnya jatuhlah pada peristiwa Delilah. Delilah kemudian ditugaskan menggodai Simpson, gitu kan. Dan kemudian sumber kekuatannya terungkap dan dia menjadi lemah. Nah, saya bocor di dalam tulis. Dan kita tahu bagaimana dia mati dan juga sih ketika dia mati begitu kan rambut itu sudah mulai tumbuh kembali begitu kan dan dia dengan menghancurkan bangunan itu dan membunuh semua orang itu di sini bersama sendiri. Ya kan kalau yang kita dengarkan seperti kalau minggu kita meskipun orang baik, wataknya memang dia juga dengan wanita juga, tapi kita tidak lihat bagaimana ada begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan itu. Dan itu bersumber dari keangkuhan dan kearogansian dia sebagai oke, aku ini orang kuat.
Nah, berkasi inilah kemudian yang menjadi konklusinya dari kisah Papua ini. Setelah kita berbicara soal tokoh Simpson, kita akan masuk kepada pasal 17 sampai 21. Ada seorang teman di SMA Agung, bukan di bagian Biblika, dia menuliskan sebuah paper mengenai sebuah ayat di eh, apa namanya di Kamukim pasal 17 ayat 6. Kamukim pasal 17 ayat 6 mengatakan kepada kita, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, inilah namanya orang Biblika, Bapak Ibu ya. Satu ayat ini doang nih Bapak Ibu nih, jadi paper 17 halaman gitu. Tapi apa mau dikatakan paper itu Bapak Ibu? Yang mau dikatakan paper itu adalah bagaimana kemudian pasal 17 sampai 21 ini menjadi sebuah semacam konklusi dari demoralisasi yang terjadi dalam hidup Israel. Bagaimana permasalahan utamanya adalah ada di ayat ini Bapak Ibu. Zaman itu nggak ada raja di antara mereka. Dan akhirnya mereka berbuat sesuai dengan pandangan mereka sendiri. Pasal 17 sampai 21 ini yang berkasih adalah pasal yang dikatakan oleh para penafsir sebagai pasal tambahan. Pasal ini memuat bagian-bagian yang mengerikan dan pusat dari kebobrokan Israel. Intinya adalah bagaimana dalam nanti kita akan bicara soal 17 sampai 21 kan, bagaimana ini adalah sebuah kekosongan Allah dalam diri Israel dan membuat mereka menjadi semena-mena. Nah, ini ya, yang ini ya, pasal itu akan menjadi konklusi kita ini, ya, yang akan menjadi rangkuman dari sebuah peristiwa itu. Peristiwa pertama di pasal 17 sampai 21 adalah peristiwa Mika dan sesembahannya. Menarik ya Bapak Kasih, ini bukan kisah tentang hakim-hakim begitu kan ya, tapi ini kisah tentang orang di luar para pemimpin suku. Ada seorang pribadi bernama Mika, ini bukan Nabi Mika ya, dua orang yang berbeda ini ya. Seorang bernama Mika, begitu kan, dan dia membuat patung kesembahan dan mendirikan kuil pribadi di rumah, bukan untuk menyembah Allah Israel ya. Dan kemudian dia berkasih, dia tinggal di kota Lais, begitu kan. Dan kemudian suku Dan yang saat itu sedang mengalami kelaparan hebat, begitu kan, kemudian menyerbu kota itu. Kita bisa lihat ya, bagaimana Israel semakin tenggelam dalam kejahatan itu dan bagaimana Israel menjadi sekelompok suku-suku yang saling menjatuhkan dengan. Dan menariknya adalah suku Dan ini tertarik dengan sembahan Mika tadi gitu. Dan akhirnya suku Dan menghancurkan kota Lais, membawa sembahan Mika itu dan Imam Lewi yang dijadikan imam di situ untuk menjadi milik mereka. Bayangkan lebih berkas. Penyembahan berhala yang adalah kesesatan itu sekarang nih di zaman hakim-hakim akhir ini menjadi barang rebutan, diperebutkan. Sakit mereka kehilangan arah, kehilangan makna hidup lah kalau pakai bahasa anak jauh sekarang gitu. Mereka akhirnya memperebutkan berhala gitu. Ironis sekali ya. Jadi berhala yang jelas-jelas salah itu adalah sesuatu yang diperebutkan oleh. Tidak berarti di situ edukasi ada sebuah kejahatan besar lagi terjadi. Jadi kita pakai hakim di pasal 19 dan 21. Sebuah peristiwa di Gibea waktu itu. Di Gibea itu adalah wilayah suku Benyamin dari Bekasi dan Afisa dan seorang Lewi sedang perjalanan pulang menjemput Gundiki dari Yehuda. Jadi Gundiknya pulang kampung ke Yehuda begitu kan. Beberapa wilayah Yehuda pada waktu itu dikuasai oleh orang Kanaan gitu kan. Maka dalam perjalanan pulang sang Lewi itu Bekasi dia tidak berhenti di wilayah Yehuda, tapi berhenti di wilayah Gibea. Sebenarnya berkasih kalau berkasih termati di pasal 19 ke 25 berkasih. Berkasih akan melihat sebuah peristiwa yang mengerikan. Bagaimana ketika si Lewi ini Bapak Ibu, dia merasa bahwa oke, kita nggak usah berhenti di wilayah Yehuda deh, kita lewat dikit lah ke Gibea. Karena dia berpikir begini, kan itu wilayah Gibea wilayah yang dikuasai oleh orang-orang Israel, oleh orang-orang suku Benyamin. Jadi aku berarti kan akan lebih aman di sana. Pemikiran si Lewi tadi itu Bapak. Dia berpikir bahwa kalau aku beristirahat di Gibea, aku akan menjadi lebih aman di sana. Kan itu orang-orang sebangsaku. Tapi menariknya berkasih adalah ketika dia sampai di Gibea, tidak ada orang yang menerima mereka. Bahkan si Lewi ini terkatung-katung di alun-alun kota Gibea. Sampai akhirnya ada seorang tua Gibea yang mengundang dia untuk tinggal di rumah mereka, begitu kan.
dan tinggal di sana. Menariknya dalam Bekasi ketika si Lewi itu sedang istirahat tinggal di rumah salah satu orang Gibea itu begitu kan, ada sekelompok orang suku Benyamin yang datang ke rumah itu dan ingin merampas harta si Lewi tadi, pendek cerita. Kemudian jadi perdebatan terjadi dan akhirnya si Lewi ini kemudian menyerahkan gundiknya sebagai bayaran atas apa namanya pengganti nyawanya, pengganti nyawa. Jadi supaya nyawa mereka selamat gitu kan, nih gundik gue jadi gue berikan buat lu nih, terserah mau lu apain. Katakan sebenarnya ini berkasih silakan cermati di pasal 19-25 bagaimana kemudian sang gundik itu diperkosa oleh puluhan apa orang-orang Benyamin itu gitu kan, dan kemudian setelah diperkosa baru dikembalikan pada pagi hari kepada si Lewi tadi. Dan ketika si Lewi tadi di pagi hari membuka pintu rumah itu dan menemukan gundiknya itu gitu berarti gundiknya telah mati gitu kan. Dan ini yang mengerikan yang baru setelah dia mendapatkan jasad gundiknya itu, dia bawa pulang dan kemudian di tempat tinggalnya dia potong tubuh gundik itu menjadi 12. Dan kemudian 12 potongan tubuh itu dia sebarkan ke suku Israel. Dan itulah akhirnya menjadi sebuah genderang perang yang menjadi sebuah perang saudara antara 11 suku Israel dengan suku Benyamin. Menarik ya, kasih ya. Kemudian menariknya adalah perang saudara itu terjadi begitu kan. Benyamin terdesak, begitu kan, Benyamin terdesak, gitu kan. Dan akhirnya sisalah 600 pria. Dan akhirnya 600 pria inilah kemudian yang menjadi wajib Yusuf. Nah, kita bisa melihat berkasi ada begitu banyak kengerian yang terjadi dalam kitab Hakim ini. Dan kengerian ini berkasi sebenarnya mau menunjukkan kepada kita berkasi ada sebuah demoralisasi yang terjadi. Ini awalnya adalah sebuah bangsa nih yang mau membersihkan diri dari orang-orang Kanaan. Tapi karena tekanan yang terjadi, kok jadi mereka sama dengan orang Kanaan. Bahkan lebih mengerikan lagi, Bapak Ibu. Ada orang yang diperkosa, udah diperkosa, malah dipotong di 12 bagian, dikirim ke seluruh Israel. Dan menjadi sebuah genderang untuk perang saudara, Bapak Ibu. Mengerikan sebenarnya kalau kita. Saya mari kita berefleksi dalam kisah yang mengerikan ini. Poin pertama, kalau berdukasi termati, ketika berdukasi membaca kitab Hakim, ya kan, seperti yang di situs tadi awal saya katakan di awal, begitu kan, ketika Israel meminta kepada Tuhan, begitu kan, Roh Allah hadir kepada hakim, kepada pahlawan yang dipilih. Yang menariknya adalah berdukasi pahlawan yang dipilih Allah itu bukan melakukan kejahatan. Apa maknanya? Kehadiran Roh Allah bukan berarti Allah mendukung kejahatan para hamba. Ini bicara soal kehendak bebas. Kehendak bebas. Manusia diberi anugerah, tapi belum tentu hidup dalam anugerah. Kacamata ini diperlukan untuk melihat Israel dan kita sebagai orang-orang percaya. Sudahkah kita benar-benar menghidupi anugerahnya? Nah, ini mungkin pertanyaan pertama dalam refleksi kita. Oke, para hakim ini mendapatkan karunia roh Allah, diberikan anugerah. Tapi bukan berarti Allah mengendaki mereka. Bukan berarti Allah melihat bahwa mereka hidup mereka sesuai dengan kehendak Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti kita orang percaya kan, kita semua sudah diselamatkan Bapak Ibu. Kita semua sudah mendapatkan anugerah itu. Tapi pertanyaan terbesarnya, sudahkah kita benar-benar menghidupi anugerahnya? Sudahkah kita benar-benar menunjukkan diri sebagai pribadi yang layak diselamatkan? Bapak Ibu terkasih, mungkin pernah mengingat ya, dalam Injil Matius, gitu kan, ada kisah tentang penghakiman terakhir gitu. Di sana menggunakan simbol kambing dan domba. Kita semua berharap menjadi domba begitu. Apakah penghakiman terakhir itu bicara soal pahala? Bukan, Bapak Ibu. Penghakiman terakhir ditekankan sebagai apa yang kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kau lakukan itu. Kan?
segala hal kita lakukan untuk saudara yang paling hina, kita lakukan untuk Tuhan, gitu kan, adalah sebuah bentuk bahwa kita menjadi pribadi yang otentik, pribadi yang tidak dibuat-buat, ya. Pribadi yang setia pada anugerah Tuhan. Kalau kepada orang lemah dan asing saja, kita tetap pada kekudusan dan kekasih Allah itu, begitu kan. Itu sudah pasti dalam segenap hidup kita, kita menghidupi kasih dan kekudusan itu. Ini bukan ngomong pahala atau kasih, tapi ini ngomong soal keotentikan dan kesetiaan kita menghidupi anugerah Tuhan. Saudara, kita setia menghidupi anugerah Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua, berkasih. Teologi kita hakim-hakim, menurut para teolog, sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Termasuk juga teologi Deuteronomis ya, sebagai sumber dari kita hakim-hakim. Setia hasilkan berkat, tidak setia hasilkan kutuk. Kalau Bapak Ibu kasih cermati kitab Ulangan dan kita hakim-hakim, kita raja-raja, Bapak Ibu kasih akan melihat bagaimana teologi sederhana. Kalau kamu setia, kamu akan mendapatkan kemuliaan Tuhan. Kamu tidak setia, kamu akan mendapatkan kutuk. Menjadi pengikut Allah itu sebenarnya tegas Bapak Ibu. Hitam dan putih, nggak ada abu-abu. Tetapi kedagingan kita mengaburkan nilai tersebut. Tetapi kedagingan kita mengaburkan nilai tersebut. Ya kan? Saya rasa sih kalau kita bicara soal firman Tuhan, waktu kita dengarkan, PA-PA yang sudah menjadi kurikulum kita cermati oleh teman-teman di Pondok Indah sampai saat ini, gitu kan, tegaskan firman Tuhan itu kan ya. Jelas, jelas dan tegas. Tapi ketika kita dipaksa, oh jangan dipaksa, dipanggil, dipanggil untuk menghidupi itu, wah kita bisa berpikir sekali, dua kali, bahkan tiga kali. Hal kecil aja, mau jadi pelayan nggak? Mau ambil bagian dalam pelayanan nggak? Itu udah bisa berpikir dua, tiga, empat kali. Kedagingan kita mengaburkan nilai-nilai Allah yang sudah jelas dan poin ketiga yang berkasih adalah yang ini saya katakan tadi di awal, saya kutipkan. Israel masa kita itu dibutakan dengan konsep bangsa pilihan itu dan dikuduskan. Dan jangan-jangan sementara itu juga terkait dengan Israel pada masa ini ya. Jadi kita bisa ngobrol juga soal itu. Bagaimana akhirnya konsep ini membuat mereka arogan dalam melihat dirinya dan orang lain. Seperti yang saya katakan, jadi monster mereka. Mereka ingin menghancurkan monster, kalau mereka sadari mereka jadi monster baru Bapak Ibu. Ada arogansi, seperti Simpson yang arogan kepada orang-orang Filistin. Pertikaian Israel dan Filistin semakin memanas karena Simpson Bapak Ibu. Ya memang Israel punya panggilan misi untuk menumpas kesulitan, kan? Tapi Simpson yang membuat yang apa namanya melempar minyak ke dalam api dalam sejarah historis. Arogan. Dan tanpa disadari, Israel pada masalah kita menjadi sama dengan monster yang mereka musuhi. Ini yang kita cermati waktu itu pasti ya. Kita kan seringkali misalkan begini, gue benci banget sama si D. Si D itu kerjanya ngomongin orang. Si D itu kerjanya nusuk dari belakang. Si D itu kerjaannya tuh mengumpulkan pasukan untuk menghancurkan gua. Sama sadar, kita melakukan hal yang sama dengan si D. Karena kita terluka, Bapak Ibu. Karena kita tertekan. Hati-hati. Hati-hati dengan segala luka, kemarahan, keberusahaan kita. Dengan yang itu membuat kita menjadi monster-monster yang baru. Dan poin penting sebenarnya aplikasi ketika bicara soal sastra Deuteronomis atau tafsir Deuteronomis, kan bagaimana sebenarnya tafsir itu bicara soal teodise. Teodise itu kalau sebenarnya kalau dijabarkan dalam bahasa sehari-hari itu bicara soal ini. Bicara bagaimana ketika menghadapi bencana nih, ketika kita melihat bencana ini, sebagai seorang percaya ini apa yang kita lakukan? Gambaran gambaran iman kepada Tuhan di tengah bencana kita, di tengah bencana, tengah pergumulan itu seperti apa, Bapak Ibu? Kalau di teodise Deuteronomis memperlihatkan kepada kita bagaimana ketika ada bencana besar terjadi, jadi kan seperti yang saya katakan di awal tadi ya, proses kanonisasi hakim-hakim dan kawan-kawan ini yang di dalam tradisi Deuteronomis ini berlangsung di 400 sebelum Masehi. Momen di mana Israel dibuang dan Israel benar-benar apa namanya terpuruk. Kok gue bisa sampai begini ya? Kok bangsaku sampai hancur begini ya Tuhan ya? Ini salah siapa Tuhan? Salah Tuhan kah yang nggak mau bekerja? Atau memang sebenarnya salah kami? Atau memang jangan-jangan salah
Salah leluhur kami begitu. Salah leluhur yang sudah mendarah daging sampai angkatan kami. Dan bagaimana tradisi Deuteronomi salah satu yang kita menunjukkan kepada kita tentang kejatuhan dosa itu dan mengajak kita untuk merenungkan kejatuhan dosa. Oh iya ya, ini yang membuat kami jatuh. Karena kami tidak setia kepada Allah. Karena kami menjadi sama dengan orang-orang Kanaan yang kami benci. Karena kami menjadi monster baru dan jauh dari kehendak. Dan kemudian bagaimana kita melihat teori kita pada masa kini dan bencana. Kalau ketika kita melihat bencana kita akan menyalahkan apa? Apakah kita ketika melihat bencana kita akan mengatakan bahwa oh iya memang ini dasar dosa saya, kesalahan saya begitu kan? Kita kemudian berefleksi lebih jauh gitu kan. Oh iya ya ada bencana nih. Jangan-jangan bencana ini juga adalah cara Tuhan untuk membujuk saya. Jangan-jangan bencana ini adalah cara Tuhan untuk menobatkan saya. Disitulah kita mungkin bisa bergerak maju sehingga kita akhirnya bisa semakin menemukan anugerah Tuhan. Saya akhiri diskusi saya sampai di sini dulu, Mas Berkasih, gitu kan ya. Kelihatannya sudah cukup panjang saya ngobrol begitu ya. Kayaknya hampir sejam lebih gitu saya mau berbicara, bagian bahan kepada kita berdiskusi. Dan inilah teologi Hakim-Hakim itu. Inilah sebuah teologi yang penuh perasa, penuh kengerian. Karena kenapa? Karena para penulis ekonomis ingin memberikan sebuah jawaban kepada Israel. Nih, kenapa lu menderita sekarang? Karena kesalahan lu. Lu diminta untuk berbeda dari bangsa Kanaan, malah lu jadi sama. Malah menjadi monster yang baru lebih mengerikan. Dan harapannya menurut kasih ketika kita melihat bersama tadi, kita bisa melihat hakim-hakim ini lebih dalam apa ya, ya konteks yang lebih sincere gitu, lebih tulus gitu, lebih apa adanya gitu. Bahwa sebenarnya hakim-hakim ini nggak sekeren yang dikisahkan di sekolah minggu apa gitu. Hakim-hakim ini sebenarnya adalah cara Tuhan nih untuk menunjukkan pada Israel nih sejarah kelam lu nih, ini kejahatan lu nih, mau tobat nggak lu? Gitu, gitu. Dan kemudian berkasih seperti pertanyaan teori di akhir. Kalau kita sudah sadar kita berdosa, kita jadi ke dalam dosa, apa yang kita lakukan? Mau cuma meratap, mau cuma menangis, atau kita memperbaiki diri kita, berproses, terus semakin melihat kuasa kasih. Saya berhenti di sini dulu Pak Jarwo, Oke. biar diskusinya lebih seru. Gitu kan ada Terima kasih, Kak Irving. Pak Jarwo. Sungguh menakjubkan. Saya nggak membayangin bahwa Kak Irving menyampaikan apa namanya ringkasan sebetulnya ya. Kita makin disertai dengan ulasan teologinya begitu komprehensif. Uh, saya tahu itu menyiksa. Sakit loh, Bapak Ibu, bacanya itu sakit loh. Oh, begini ya, hero-hero ke masa kecil kok begini ya, Simpson tuh gitu. ya Nah, iya, uh, iya, Pak. satu fakta yang harus diakui menjadi temuan baru bagi banyak dari kita, Kak Irwin. Dulu nggak begitu gambaran dia tentang ini. Ternyata cuman ya mengecewakan. Tapi itu Bapak Ibu yang sudah disampaikan Kak Irving, apabila uh, bermaksud untuk lebih memperjelas, lebih detail, sharing, silakan. Silakan. Waktunya dipersilakan.